dukun yang kemarin sempat yang mempunyai kemampuan kesaktian dapat menghidupkan orang yang sudah mati, beliau mau bertobat, beliau mau datang ke pondok Thoriqul Jannah. Beliau benar-benar insaf sama Gusnya dikasih amalan. Masya Allah, sungguh pemandangan yang begitu indah sahabat. Masuk mendapatkan amal-amalan dari Gus Idris, saya sudah tenang, tentrem, adem. Yang kemarin bersosok hitam, gondrong, saktinya luar biasa, bahkan sampai Al-Fakir sendiri mental sahabat. Detail sama Gusnya diinterogasi, ternyata sahabat beliau ini dulu lulusan pesantren. Ajian yang Mas pakai kemarin itu apa Mas? Ajian dukun, ilmu sesat, ilmu salah. Tirakatnya lama untuk mencapai kesaktian itu tadi. Apalagi umat muslim, apalagi kita yang mengaku-ngaku umat Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Alim luar biasa. Kalau manusia sealim apapun, sesoleh apapun ibadahnya, kalau di hatinya ada timbul anak khairu minhu, gak ada bedanya sama yang namanya iblis itu tadi sahabat. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 0516010032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Sudah, Mas Lilo? Udah. Sudah. Suara masuk? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat Umi Lifah Official. Setelah perjalanan kemarin penuh tragedi, penuh dengan aksi, penuh dengan gesekan baik dohir maupun batin, alhamdulillah Allah memberi hidayah, Allah memberikan jalan bagi kami tim Gio sama seluruh channel-channel di bawah Gio. Allah membantu Gus Idris, memberikan pertolongan kepada kita semua. Dukun yang kemarin sempat yang mempunyai kemampuan kesaktian dapat menghidupkan orang yang sudah mati, bukan hanya mampu untuk dikalahkan, namun alhamdulillah juga berhasil ditobatkan. Jadi begini sahabat, masih agak kerasa, agak luka dalam, kemarin sempat gregetan juga. Jadi gini, kemarin setelah ditobatkan, setelah alhamdulillah kami bersama santri-santri sudah mengurusi mayatnya dari Mas Dani itu tadi. Alhamdulillah sudah dimakamkan secara layak, sudah diriyadhoi bersama, dan juga dukun yang kemarin sudah dikalahkan dan juga sudah dicabut ilmunya. Beliau mau bertobat, beliau mau datang ke pondok Thoriqul Jannah. Beliau benar-benar insaf sama Gusnya dikasih amalan.
sama Gusnya disuruh puasa, sama Gusnya disuruh menghatamkan Al-Quran, sama Gusnya bahkan rambutnya disuruh motong. Ini kumis disuruh motong. Semuanya disuruh motong, bersihin, disuruh mandi taubat, disuruh sholat taubat. Sekarang kami diutus sama Gus Idris untuk mengecek bagaimana dukun tadi, apakah sudah benar-benar taubat, apa mengulangi perbuatannya lagi. Sebelum kita masuk, mari kita bersolawat bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan, apa perjalanan kita selama ini, sekarang pada hari ini, selalu disertai ridha Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kami dan mungkin sahabat punya kerinduan kepada Rasulullah, Al-Fakir ada solawat, ada satu solawat yang itu Al-Fakir nggak suka, bukannya suka sama solawatnya, bukannya suka sama nadanya, tapi suka sama artinya, sahabat. Artinya ini mengatakan kapan perjumpaan, maksudnya inti dari solawat yang mau kita baca habis ini adalah artinya memiliki makna bahwa kerinduan kita kepada Rasulullah ini sangat menggebu, sehingga kita menanyakan kapan perjumpaan antara umat dan Rasulullah tadi itu disegerakan. Mari kita bersama-sama. Ya uhailal hubbi judu mughraman wa fa ilaikum qultu ya ahbabu udu kullu amalin alaikum antumu lil qalbi zadu dhikrukum fihi dawa antumu lil qalbi zadu dhikrukum fihi dawa ji'tumuha mal fuadi famata yaumul liqa famata yaumul liqa famata yaumul liqa. Kapan kita berjumpa? Ya udah, nggak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam. Ya, Mas Lilo. Yuk. Assalamualaikum, permisi. Masya Allah, sungguh pemandangan yang begitu indah, sahabat. Masuk, mari. Ya. Habis ngapain, Mas? Habis sholat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Sini, Mas, duduk, Mas. Duduk, Mas. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Setelah mendapat ajaran dari Gus, saya agak dingin. Tenang ya, Mas, ya, lebih tepatnya lebih tenang, lebih menemukan Iya. kecerahan dalam hidup, Iya. gitu, Mas. Ya. Masya Allah. Inilah, sahabat, hidayah datang nggak disangka-sangka, sahabat. Kadang kita awalnya kita melihat orang yang ahli maksiat, ahli zina, ahli judi, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa mencemooh, kita nggak bisa menganggap orang itu rendah di mata kita, dan kita nggak bisa menganggap bahwa dia lebih rendah daripada kita. Patut kita terus senantiasa berdoa, tawakal sama Allah. Yang namanya hidayah itu nggak disangka-sangka, sahabat. Mas, Okay. rambutnya sudah dipotong ya? Insya Allah sudah Setelah bersih, sahabat. mendapatkan amal-amalan dari Gus Idris, saya sudah tenang, tentrem, ayem.
dan bekerja walaupun dapat sedikit sudah merasa cukup. Saya sudah kerja nyangkul-nyangkul di belakang. Nyangkul apa itu Mas kalau boleh tahu? Nanam singkong. Nanam singkong, Masya Allah. Ya Allah, terenyuh hati sahabat, sangat terenyuh. Yang kemarin bersosok hitam, gondrong, saktinya luar biasa, bahkan sampai Al-Fakir sendiri mental sahabat, 2 kali mental. Bahkan sampai sekarang terluka dalam sahabat gara-gara gesekan kemarin gitu. Tapi nggak masalah, inilah perjuangan. Masnya kalau boleh tahu sudah berapa rakaat sholat taubat yang kemarin diamanahkan sama Gusnya Mas? Alhamdulillah saya sudah menjalankan 5 rakaat. 5 rakaat Mas ya. Dan Mas tadi ini masih mau dilanjutkan apa udah selesai? Udah selesai. Ya. Masya Allah. Al-Qur'annya sudah juz berapa Mas? Sudah hampir hatam lah. Hampir hatam. Ya. Jadi gini sahabat, kemarin waktu di pesantren, waktu di pondok, waktu beliau ke pondok itu ditanyain kan sama Gusnya, lengkap detail sama Gusnya, diinterogasi. Ternyata sahabat, beliau ini dulu lulusan pesantren sahabat. Beliau ini adalah pernah mondok lama sahabat, cuman notabene keluarganya ini adalah keluarga penganut ilmu hitam. Jadi masnya ini terikut sama kakek-kakek buyutnya, itu dapat turunan gitu sahabat. Jadi masnya dulu waktu nyantri, waktu mondok itu tanpa pengetahuan orang tuanya, pamit berangkat bekerja, namun masnya berangkat mondok karena teman-temannya banyak yang mondok. Setelah pulang dari pondok malah jadi kayak gini nih karena kakek-kakek buyutnya yang menurunkan ilmunya sahabat. Jadi kalau untuk ngaji masnya bisa, meskipun masih kacau bacaannya nggak masalah lah. Yang penting mau tobat dulu, mau insaf dulu. Mas, Iya. saya ingin tanya Mas, ajian yang Mas pakai kemarin itu apa Mas? Itu ajian pelebur sukmo. Berapa lama Mas menggeluti atau menggunakan kajian itu Mas, mentirakati kajian itu Mas? Sekitar 4 tahun 5 tahunan. 4 tahun hampir. 5 tahunan. Insya Allah lama juga sahabat. Dukun, ilmu hitam, tirakatnya lama sahabat. Masa kita yang umat muslim puasa 3 hari seminggu udah mengeluh? Masa kita umat muslim sholawat istiqomah sholawat 1 bulan 2 bulan sudah mengeluh? Ini urusan sama Allah sahabat. Dukun, ilmu sesat, ilmu salah, tirakatnya lama untuk mencapai kesaktian itu tadi. Apalagi umat muslim, apalagi kita yang mengaku umat Rasulullah sahabat. Seharusnya kita harus semakin giat sholawatnya, zikirnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Mas, kan Mas dulu pernah mondok tuh, pernah nyantri. Ya. Apakah beberapa sholawat masih ada yang ingat Masnya? Ya agak ingat dikit-dikit lah. Ya, ayo kita bareng-bareng sholawat. Semoga hati Mari. Masnya semakin terbuka, semakin lebar pintu hidayah yang datang ke Masnya. Mas, Salat Jibril aja yang mudah. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sahabat, ayo sahabat ikut semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Mas, apakah masnya perjalanan mas dalam menggeluti ilmu hitam itu sampai sekarang ini, sampai detik ini, apakah ada rasa penyesalan dari diri mas? Ada, sangat-sangat menyesal saya. Karena saya setelah mendapat amalan-amalan dari Gus Idris, ternyata luar biasa menenangkan hidup dan hati saya. Yang biasanya masnya itu jiwanya dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan dendam, santet menyantet, bunuh membunuh. Sekarang jadi lebih stabil, lebih tenang. Yang jelas lebih bahagia mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh sahabat, fasih bacaannya sahabat. Alhamdulillah. Dan anak istri saya sangat-sangat terharu karena setelah saya mendapat amalan-amalan dari Gus, merasa terenyuh hatinya. Mas, bukan hanya suami, bukan hanya istri sama anaknya mas aja, kita sahabat-sahabat juga kalau melihat pemandangan seperti ini pasti terenyuh mas. Masya Allah ya Rob. Masnya sudah berapa lama kalau boleh tahu menekuni ilmu hitam itu mas? Sudah hampir 25 tahun. Wow. Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Jadi masnya keluar dari pesantren itu langsung langsung diajarin ilmu hitam ya? Itu waktu masnya kan notabene kan dari pesantren tuh. Kemudian diajari ilmu hitam. Itu masnya langsung ikut aja apa gimana pada saat itu mas? Ya sebenarnya nggak ada keinginan belajar ilmu santet, nggak ada sama sekali. Cuman saya ditekan terus, akhirnya saya mau menuruti kakek-kakek saya. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Sahabat, jadi masnya kemarin ini bukan hanya bertaubat ya. Masnya bukan hanya bertaubat, tapi bersedia ikut berjuang. Ikut berjuang memberantas dukun-dukun, karena yang namanya dukun, temannya juga banyak yang dukun sahabat. Yang namanya misal pemain sepak bola, pemainnya juga pemain-pemain sepak bola. Jadi beliau ini mau ikut berjuang di jalan Allah, namun di balik layar sahabat, bukan di depan kamera. Karena apa? Karena lokasi pondok Thoriqul Jannah sama kediamannya dukun ini memakan waktu 3 jam perjalanan sahabat. Lama jauh. Jadi semisal masnya ini mau ngikut berjuang, ikut membantu gusnya, mungkin kurang bisa karena masnya juga harus bekerja, ada yang dihidupin, ada yang dinafkain. Jadi masnya memang bertekad untuk ikut terus mengamalkan amalan dari gusnya. Ketika udah selesai amalan juga nanti akan datang ke pondok lagi, amalan yang lainnya lagi. Untuk apa? Buat bekal masnya ikut berjuang di jalan Allah untuk kedepannya sahabat. Masya Allah. Inilah mungkin cukup itu mas silaturahmi dari kami, karena kami kesini untuk diutus Gus. Buat apa? Buat memastikan aja masnya ini benar-benar berubah apa enggak gitu mas. Kalau gini kelihatannya, insya Allah nanti ketika kami menyampaikan kabar kepada Gusnya pasti senang banget. Amin. Gimana mas? Mungkin ngoten mawon. Saya mohon pamit. Minta maaf saya. Sami matur nuwun sangat. Assalamualaikum mas nggih. Waalaikumsalam. Hati-hati mas. Nggih, sini kameramen. Ayo. Jadi gini sahabat, intinya
pelajaran hikmah yang kita dapat pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah mendapat ilmu gini sahabat, Allah itu diibaratkan samudra yang luas sahabat. Dan awal turunnya hujan, asal usul hujan kan dari awan tuh. Dari awan. Air laut menguap ke awan. Awan tadi datang ke kabupaten, ke dataran tinggi, ke dataran tinggi. Air itu hujan. Air itu turun, jatuh dari awan itu tadi sahabat. Ketika jatuh dari awan, nggak semua air mengalir mulus untuk sampai ke laut kembali sahabat. Kan air hujan itu tadi mengalir dari sungai ke sungai sampai ke lautan kembali. Dan gak semua air hujan yang jatuh dari awan tadi bisa mulus perjalanannya untuk kembali ke samudra itu tadi sahabat. Ini satu pengibaratan bagi kita agar kita gak mudah merendahkan orang lain. Cukup berikhtiar dan doa, ikhtiar dan doa. Air hujan tadi ada yang jatuhnya ke sungai, jatuhnya ke bendungan yang alirannya deras. Itu diibaratkan para ulama-ulama, para salafun saleh, para arif billah yang dengan cepat ibadahnya untuk sampai kepada laut itu tadi, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga sahabat air hujan yang masih tergenang di pinggir jalan, di selokan, bahkan ada di botol-botol, bahkan ada yang masuk ke kolamnya orang, semisal ada yang memelihara ikan, ada yang masih mengendap sahabat, di selokan banyak air menggenang. Ini contoh-contoh orang, ibarat dari orang yang masih belum mendapatkan hidayah sahabat. Nah, tapi ada kemungkinan, masih besar kemungkinan air yang ada di selokan itu tadi, orang yang masih terhambat hidayahnya itu tadi, Allah bertakdir sungai banjir sahabat. Sungai banjir, air yang disolokan tadi terangkat ikut banjir, langsung cepat masuk ke samudranya Allah, mengalir ke samudranya Allah, kembali ke hadirat Allah sahabat. Nah itulah yang namanya hidayah, nggak disangka-sangka. Jadi tugas kita sebagai hamba, sebagai khalifah fil ard, hanya berjuang dan berdoa. Di hati kita nggak boleh ada rasa melihat siapapun, orang ahli maksiat bagaimanapun, dia lebih rendah daripada kita. Jangan sampai sahabat. Karena apa? Karena setan luar biasa alim, karena iblis luar biasa alim. Tapi dia dilaknat karena apa? Karena kata-kata ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Alim luar biasa. Kalau manusia sealim apapun, sesoleh apapun ibadahnya, kalau di hatinya ada timbul ana khairu minhu, gak ada bedanya sama yang namanya iblis itu tadi sahabat. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib, dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis. Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini, bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504,
Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi.